Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah hidrologi. Di sini kami akan menampilkan sebuah animasi mengenai siklus hidrologi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Zainul Ihsan. Nama saya Muhammad Naufal Rabbani. Saya Islamuddin Al-Fikari. Saya Desmiana Aulia. Saya Elta Fikria. Selamat menyaksikan. Siklus hidrologi atau siklus air adalah proses pergerakan molekul air H2O yang berlangsung secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus hidrologi memiliki beberapa tahapan, di antaranya yang pertama evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air dari tubuh-tubuh air seperti laut, danau, dan sungai akibat pemanasan sinar matahari. Evaporasi terjadi karena perubahan molekul cair menjadi molekul gas, maka air berubah menjadi uap. Penguapan yang terjadi sendiri kemudian akan menimbulkan efek naiknya air yang telah berubah menjadi gas ke atmosfer. Yang kedua, transpirasi. Selain penguapan pada air yang berada di badan air, penguapan juga terjadi pada bagian tubuh makhluk hidup, khususnya pada hewan. Tahap ini disebut juga transpirasi. Tumbuhan melakukan penyerapan air lewat akar, lalu dimanfaatkan untuk fotosintesis. Selanjutnya, uap air akan dikeluarkan lewat stomata. Sedangkan pada hewan, penguapan terjadi saat hewan mengkonsumsi air dan selanjutnya akan bernapas yang dapat menghasilkan uap air. Molekul cair pada hewan dan tumbuhan kemudian akan berubah menjadi uap atau molekul gas. Setelah terjadi penguapan pada molekul cair, akan naik menuju atmosfer layaknya tahap evaporasi. Yang ketiga, evapotranspirasi. Evapotranspirasi adalah penguapan air yang terjadi di seluruh permukaan bumi, termasuk badan air dan tanah maupun jaringan makhluk hidup. Pada tahap ini, akan terjadi penguapan di saat molekul cair yang menguap merupakan seluruh jaringan pada makhluk hidup serta air. Tahap evapotranspirasi yaitu tahap yang paling memberikan pengaruh pada jumlah air yang terbawa di siklus hidrologi. Yang keempat, sublimasi. Sublimasi adalah peristiwa perubahan es menjadi uap air tanpa menjadi zat cair terlebih dahulu. Tahap ini terjadi di wilayah kutub, baik kutub utara maupun kutub selatan, serta wilayah yang banyak terdapat lapisan es yang akan mengalami proses sublimasi. Tahap selanjutnya yaitu kondensasi. Tahap ini, air yang telah menguap kemudian berubah menjadi partikel es. Partikel es yang dihasilkan sendiri sangat kecil dan terbentuk dikarenakan suhu dingin pada ketinggian atmosfer bagian atas. Partikel es sendiri kemudian berubah menjadi awan hingga semakin banyak jumlah partikel esnya. Awan kemudian semakin berwarna hitam. Tahap selanjutnya yaitu adveksi. Adveksi adalah proses berpindahnya awan. Adveksi menjadikan awan-awan menyebar dan berpindah tempat. Misalnya, awan di wilayah lautan berpindah ke wilayah daratan. Awan yang telah terbentuk pada fase sebelumnya akan berpindah menuju lokasi lain karena pengaruh angin dan perbedaan tekanan udara. Adveksi sebagai suatu penyebaran panas dengan arah horizontal ataupun mendatar. Gerakan ini kemudian membuat udara di sekitarnya menjadi panas. Presipitasi adalah proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Jika presipitasi terjadi di daerah yang bersuhu rendah, maka presipitasi akan menghasilkan hujan salju. Semakin banyak uap air yang terbentuk di atmosfer, maka tetesan air yang ada di awan akan semakin banyak dan semakin berat. Ketika awan tidak mampu menampung banyaknya air yang terbentuk, maka air tersebut akan dikeluarkan dalam bentuk hujan. 8. Runoff. Runoff adalah pergerakan air hujan dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Biasanya terjadi di permukaan bumi. Yang kesembilan, infiltrasi. Infiltrasi adalah proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Akibat proses ini, air hujan dapat tersimpan menjadi air tanah.
Air tanah ini secara lambat akan mengalir kembali ke laut. Yang ke-10, konduksi. Tahap terakhir adalah tahap konduksi. Konduksi merupakan pemanasan dengan cara bersinggungan langsung dengan suatu objek. Pemanasan disebabkan oleh molekul udara yang berada di dekat permukaan bumi. Permukaan bumi bersinggungan dengan bumi yang menerima panas langsung dari matahari hingga molekul yang telah panas ini kemudian bersinggungan dengan molekul udara yang belum panas. Baik, demikian tadi penjelasan dari semua proses. Berikut ini adalah ilustrasi dari kesemua proses apabila digabung. Sekian video animasi yang dapat kami tampilkan. Terima kasih dan semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.